Apa yang dikatakan angku mengeluarkan buah pikiran, yaitu sejak dari orang Minangkabau melebihkan anaknya juga dari kemenakan. Karena itu adalah pepatah mengatakan kalau paku kacang balimbiang bau menurun ke suraso, anak di paku kemenakan di bimbiang, orang kampung dipertimbangkan maksudnya dihormati dan dihargai. Oke, selanjutnya lama berubah kebiasaan itu sehingga mendatangkan rugi kepada pemiliknya. Sebab menurut adat segala pencarian bapak turun kepada pemiliknya dan menjadi harta pusako di dalam kaum itu. Harta pencarian bapak yang diberikan semasa hidup kepada anak sesudah mati bapak itu diperkarakan oleh kemenakannya, dan biasanya selalu kemenakan menang. Akan tetapi kebanyakan bapak tentu bermaksud akan melebihi anaknya dan kemenakannya. Karena itu sudah sepatutnya sekarang diubah aturan itu. Pikiran ini bukannya terbit dari kami, melainkan menurut perasaan yang sudah kehendak segala orang Minangkabau ini. Utang atau kewajiban bapak kepada anaknya tiadalah dapat dibayarnya, melainkan selalu bertumbuh dengan adat. Karena bapak itu hendak memberi anaknya juga atau hasil jerih payahnya, terpaksalah bapak itu mempergunakan jalan yang tidak baik dan banyak mengeluarkan barang supaya dapat mendatangkan laba kepada anaknya. Aturan menurut agama boleh dipakai supaya kemenakan itu tiada dapat menguasai harta mamaknya. Jadi patut benar sekarang diperbuat peraturan, dan saya pendapat supaya pertama, anak-anak kita jangan teraniaya. Kedua, supaya jangan ada juga perkara harta dan anak dengan kemenakan perkara harta. Dan ketiga, supaya berhubungan antara bapak dengan anaknya menjadi lebih baik. Apa yang saya katakan di sini itu suatu dengan perasaan orang banyak yang tiada sengaja menyalahi adat. Saya ada tahu 2 orang laki bini yang mempunyai sawah pusako di kampungnya. Akan tetapi supaya dapat ia mencarikan anaknya di tokonya, sawah dan ladang dan lain-lain. Tuan besar mengeluarkan buah pikiran bahasa ladang dan lainnya, dan bagaimanakah timbangan tuanku yang lain. Ini pertimbangan ya, pendapat. Apa kata pendapat? Tuanku Pansaman menjawab, bahasa ladang semuanya jatuh kepada anak dan lainnya sesuai tuanku itu dengan pikiran angku nami. Tuanku Sungai Beringin sekata juga dengan timbangan anak-anaknya yang sudah. Anak wajib mendapat sebagian dari harta pencarian ayahnya. Akan tetapi kemenakan wajib juga berbagian, sebab dalam laras beliau adat itu kuat dipegang orang. Jadi 2 pendapat. Tuan besar berbicara lagi, apa orang banyak sudah merasa bahasa perlu dan patut anak lebih banyak mendapat bagian dari harta pencarian bapak daripada kemenakan. Tuanku 7 laras menjawab, bahasa uang gaji kalau diberikan kepada anak belum ada yang mendatangkan perkara. Tuanku kuat luas dalam laras dalam laras yang kuat. Pencarian seorang laki bini dibagi 2.
sebagian untuk bini dan anak, dan sebagian lagi untuk kemenakan. Sepanjang pengetahuan beliau belum ada dicoba orang hendak mengubah aturan itu. Dan perselisihan perkara membagi harta pencarian itu belum pula ada yang sampai kepada beliau. Tuanku si Junjung di dalam laras begitu juga aturan dipakai, akan tetapi orang masih takut akan melampaui adat. Perkara tentang membagi harta pencarian itu kadang-kadang ada juga yang terjadi. Tuanku 4 koto, anak buah dalam laras 4 koto boleh dibagi 3. Pertama orang pesawah ladang, kedua saudagar, dan ketiga antener bagi saudagar-saudagar. Segala harta pensiunnya jatuh semuanya kepada kemenakan, dan seseorang tiada merasa diiri hatinya di dalam hal ini. Antener berusaha melebihi orang sawah. Antener berusaha melebihi anak dari kemenakan dan dari gajinya yang diambilkannya untuk membelanjai anaknya. Pada orang sawah ladang kelihatan serupa ini juga maksudnya sawah ladang serupa itu juga maksudnya. Di Sungai Landir, Koto Gadang, kebanyakan segala pencarian bapak turun kepada anak. Di Koto Tuo dan Malala, jarang-jarang baru orang yang menurunkan diturut nan sepanjang adat juga. Di Negeri Buak sudah mulai orang melebihkan harta kepada anaknya. Ada juga yang terjadi seorang menggadaikan harta pusaka dan uangnya diberikan kepada anaknya. Sesudah mati yang menggadai itu, harta itu pulang kepada anaknya, dan kemenakan Sarato Dunsana tidak mendakwa lagi. Karena kita sekarang perempuan berusaha supaya anak dilebihkan dari kemenakan. Jadi sekarang wajib diubah aturan perkara harta itu, waktunya sudah sampai, supaya dimulai dengan kuat mengolah aturan itu dengan pertimbangan kita bersama. Menurut timbangan saya, anak wajib mendapat 2/3 dari pencarian bapak dan kemenakan 1/3. Penghulu luak 3 Padang. Di dalam luak tentang bagian atau pembagian harta pencarian sesuai dengan yang dituangkan. Tuanku 4 kuat itu, dan selalu orang mencari akal hendak melebihi anak dari kemenakan. Penghulu luak 9. Sepatutnya pencarian itu dibagi 2, sebab kalau bapak itu miskin dan tiada berpencarian atau pusaka yang akan mempunyai bapak itu miskin dan tiada berpencarian harta pusaka yang akan pengasuh anaknya. Penghulu luak 3 tiada sesuai dengan timbang ini, akan tetapi kemenakan tentu wajib juga mendapat harta pencarian mamaknya. Tuanku Rau-Rau, di Rau-Rau selalu boleh banyak anak mendapat dari yang ditentukan sepanjang adat, dan ada juga harta pencarian itu yang dibagi 2, 1/2 untuk anak dan 1/2 untuk kemenakan.